Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur Bang HS dimanapun Anda berada? Ketemu lagi di program kesayangan semuanya di YouTube kesayangan kita, Hasan Sabila Official ya. Ketemu lagi tentunya dengan Mia Kayu Manis, dan di kesempatan kali ini di hari yang cerah luar biasa kita ada di salah satu desa di Kecamatan Pandak, Bantul. Caturharjo ya Pak ya namanya ya. Gelagahan Caturharjo Pandak, Bantul. Ya, kita agak di Yogyakarta arah selatan. Setelah kemarin kita juga ada di daerah Yogyakarta arah barat ya. Kita kemarin di pucuk gunungnya Kulon Progo. Sekarang kita ada di arah-arah pantai, wes. Arah-arah pantai selatan. Mia sudah bersama dengan Pak Ngatio. Pak Ngatio ya Pak ya? Pak Ngatio ini adalah salah satu fan-nya Bang HS yang luar biasa. Ini akhirnya katanya menjadi mimpi yang menjadi kenyataan gitu ya Pak Ngatio ya. Beliau sangat ingin ketemu sekali dengan Bang HS. Selama ini berpikir cuma mimpi gitu ya. Namun ternyata mimpi menjadi kenyataan. Pak Ngatio, bukan hanya Pak Ngatio yang sowan ke Bang HS, tapi Bang HS yang datang ke rumahnya Pak Ngatio. Ya, itu luar biasa. Karena dari pasiennya Pak Hasan ribuan, mungkin yang didatangi cuma puluhan seperti itu. Kita juga sudah bersama dengan siapa lagi kalau bukan formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS yang sudah kita ajak jalan-jalan tadi nyari temu lawak, temu giring gitu ya. Bang HS, selamat sore. Halo Mia, selamat sore juga semua fan Hasan Sabila. Baik. Kita berkunjung lagi ke salah satu pasien yang ceritanya unik. Nanti bagaimana cerita uniknya biar beliau sendiri yang cerita. Oke, seperti apa ya. Pak Ngatio ini adalah seorang fan-nya Bang HS yang luar biasa, ngefan dari Bang HS dari zaman Covid ya Pak ya. Dulu saat Covid ya, atau sekitar ya 7-6 tahun yang lalu, kita kan itu sangat luar biasa ya Pak ya, untuk keluar rumah nggak bisa, kemana-mana nggak bisa, dengan fasilitas medis yang dibatasi dan lain sebagainya. Saat itu yang mungkin yang sudah fan-nya Bang HS lama juga pasti sudah tahu kalau misalkan Bang HS mempunyai resep-resep yang fenomenal. Bahkan resep-resepnya beliau ini sudah banyak dipraktekkan, termasuk juga dengan Pak Ngatio ya Pak ya. Dan karena Pak Ngatio ini ternyata selalu dengerin radio, gitu ya Pak ya. Dan Pak Ngatio menggunakan resep Covid saat itu yang digunakan yang ada di sekitar sini apa aja sih Pak? Kayak daun rendeng, daun belimbing buluh, wortel, sipir, terus keluak gitu ya. Ada semua. Itu ada semua di sini ya Pak ya? Ada semua. Kemudian Bapak merebus tiap hari itu ya? Iya. Akhirnya benar-benar tidak, Bapak nggak kena ya waktu itu ya? Iya, di tengah kehebohan Covid saat itu ya, pasti tetangga-tetangga banyak yang kena gitu ya Pak? Iya, banyak yang kena, saya alhamdulillah Bang tidak kena ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi waktu itu Pak Ngatio ini sudah mempraktekkan resepnya Bang HS dari awal banget ketika Covid ya. Kemudian bertahun-tahun. Tapi uniknya memang ya, ketika Covid di tahun 2019 itu memang lingkungan Pak Ngatio ini heboh dengan banyaknya orang yang terkena Covid ya Pak ya, tetangga sekali ya. Jadi yang lainnya dengan vaksin dan sebagainya, beliau tidak, dengan tumbuh-tumbuhan diraciknya kemudian diminum bertahan. Yang lainnya kena, beliau tetap sehat. Ini luar biasa. Artinya pertahanan tubuh kita, kekebalan tubuh kita hanya di lingkungan aja bisa gitu. Bisa ya. Nggak usah. Itu dia. Apa yang di sekitar kita bisa dimanfaatkan. Kalau kita tahu nih misalkan, aduh ini sampai di sini tuh ada biji manding, ada ciper, tadi aku sempat petik ciper juga. Di sini tuh banyak banget kebunnya Pak Ngatio tuh herbal-herbal yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Dan ini luar biasa. Kemudian saat itu Pak Ngatio juga akhirnya walaupun belum ketemu sama Bang HS, tapi beliau itu setiap hari dengerin radio. Kalau listriknya mati tuh takut, kalau listriknya mati sampai beli radio yang konvensional, radio yang pasti pakai batu baterai itu ya Pak ya. Kemudian kalau listriknya mati ya pakai itu. Bahkan tidur mungkin pakai bawa itu 24 jam berarti ya. Ngelonin radio loh Bang itu ya. Pakai radio yang ada baterainya itu. Jadi belajar dan akhirnya
Pak Ngatio saat itu terkena serangan yang kalau dari medis katanya terkena tensi. Iya. Oke. Kemudian ke medis dibawakan banyak sekali obat ya Pak ya? Iya. Sehari minum berapa obat Pak? 6. Sehari minum 6. 6 ada pengencer darah. Oh, ada. itu berapa lama Pak minumnya? Ya 3 bulan. 3 bulan yang dirasakan justru malah badannya ada deg-degan atau gimana ada Pak? gemetar di sini. Gemetar. Oke, akhirnya Bapak menghentikan. Kadang boyok-boyok itu panis. Malah gitu. Saya hentikan. Dihentikan. Terus tadi karena serangan darah tinggi tadi Pak Ngatio ini divonis terjadi serangan stroke ringan seperti itu yang dirasakan tadi ya Pak ya. Dulu Pak Ngatio ini menggunakan tongkat ya Pak ya? Iya. Kemana-mana pakai tongkat. Akhirnya memutuskan saat itu merebus atau langsung beli produknya Bang AS Pak? Stroke ringan itu saya beli blin terus itu. Oh, Sampai Bapak beli blin. 6 botol. Oke. Terus kemajuannya? Terus kok kena dubahke tangannya. Oh, jadi habis blin itu kemudian tangannya sudah mulai bisa diubah. Gerak-gerak. Terus jalannya yang pakai tongkat itu juga berangsur-angsur membaik. Membaik. Nah, sejak saat itu terus Bapak ketika ada keluhan berarti langsung membeli produk-produknya Bang AS gitu ya. Iya. Keluhannya apa saja sih Pak yang dulu jenengan langsung beli produknya tuh? Pernah beli apa aja produknya Bang AS? Med 9. Untuk keluhan pinggang. Ya, terus ada Ziven ada. Terus macam-macam wong itu. Macam-macam ya. Semari itu paru itu kok padha karo lelaku lara ya. Langsung beli gitu ya. Takoke kae. Terus Pak Hasan nerangke, "Oh iki produk iki nek larane iki." Oke, jadi mendengarkan langsung, oh ini loh produknya seperti itu. Walaupun belum ketemu dengan Bang AS, namun ternyata beliau ini sekarang sudah sangat-sangat membaik, sudah tidak memakai tekan lagi ya Pak ya. Kemudian keluhan-keluhannya juga sudah membaik. Nah, Bang AS untuk Pak Ngatio ini, kalau vonisnya adalah terjadi serangan stroke ya. Kalau menurut Bang AS, apakah Pak Ngatio ini memang serangan stroke atau mungkin ada faktor yang lain Bang AS? Nah, beda pendapat dengan saya itu begini ya Mia. Dari rumah sakit sudah membawa bahwa vonis ini bahwa beliau ini adalah stroke ringan ya. Stroke ringan Pak ya. Stroke ringan yang berhubungan dengan pembuluh darah kalau stroke ya. Nah, akan tetapi pembuluh darah ini bisanya tersumbat atau pecah. Iya. Itu kan? Tersumbat atau pecah orang akan terjadi pecahnya pembuluh darah berakibat orang itu menjadi stroke. Saya curiga kenapa beliau kok panas di pinggangnya, tulang lumbalnya. Ini yang berhubungan dengan saraf kejepit. Sama. Jalannya juga pakai tongkat. Pakai tongkat juga. Karena saking sakitnya, tapi panas. Pada stroke tidak membawa panas karena dia pembuluh darah, bukan saraf. Kalau saraf yang terganggu itu dia akan keluar panas. Jalannya sama, kaki berat, kesemutan, gedibel atau baal gitu. Jalannya berat. Nah, mendengarkan radio, apa yang saya sampaikan lewat radio, Med 9 bisa untuk perbaikan saraf pinggang. Beliau beli jalan sekarang, benar. Tidak salah, benar itu. Sudah tepat ya keputusannya ya Pak ya. Artinya di sini adalah gangguan dari saraf kejepit. Oke, jadi memang gangguan dari saraf kejepit ya. Namun sekarang alhamdulillah sudah bisa beraktivitas lagi berarti ya Pak ya. Ini sudah kan mibel itu pun. Oh, tadi Bapak tuh kerjanya mibel. Oh, mebel. Terus kalau dibawa pulang ini diapain Pak? Dipelitur? Pulang nggih. Pulau nak melitur tengah jenengan pulau dereng saged. Oh, berarti nanti juraganya ke sini untuk ngantar barangnya. Terus nanti jenengan yang melitur. Terus nanti diambil. Oh, wow. Sekarang nih Pak Ngatio ini sudah bisa kerja di mebel lagi walaupun dikerjakan di rumah seperti itu ya, karena melitur itu kan butuh effort juga, harus duduk, berdiri gitu ya Pak ya. Ini dari jongkok. Seperti yang kita pakai ini kan hasil pelituran beliau yang orang antar minta dipeliturkan. Jadi beliau ini hanya mendapatkan jasa pelituran. Iya. Hanya mendapatkan dari situ.
Tapi ya yang namanya sakit datangnya tidak melihat tingkat ya, baik tingkat ekonomi lemah, menengah, atas, tidak melihat itu. Baik dia seorang pejabat, seorang petani, atau seorang kiai, tidak melihat itu. Orang semua bisa sakit. Seperti kita lihat bahwa Pak Ngetio ini, yang saya duduki ini adalah hasilnya. Pelituran. Tapi bukan, dia tidak membuat mebelnya, hanya mendapatkan upah dari pelitur itu. Pemeliturnya itu membuat pelitur ya. Iya. Oke, effort yang sangat luar biasa dari Pak Ngetio. Akhirnya beliau sudah sembuh, sudah bisa beraktivitas lagi. Seperti kita lihat, ada beberapa, ada lemari, ada kursi yang barusan dipelitur. Aktivitasnya sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Iya. Dan Nyun Sewu, beliau ini tinggal sendiri di rumah juga, kayak gitu ya. Jadi memang harus dengan apa-apa sendiri ya Pak ya. Makanya memang harus sehat. Harus selalu kuat gitu ya Pak ya. Makanya temannya itu radio dan Bang HS. Ada Bang HS tiap hari walaupun hanya lewat radio gitu ya. Jadi temen gitu ya Pak ya. Oke. Tapi saya herannya di lingkungan Pak Ngetio ini kan ada temu giring, temu lawang, temu ireng. Jadi tumbuh dengan sendirinya. Jadi apa yang saya katakan yang di radio, beliau sudah ada. Ada ya. Jadi sebelum saya mengatakan tanamlah ini, tapi dia sudah ada gitu kan. Dan di lingkungannya ada biji mandingan, juga Brotowali Tempuyung ada. Tempuyung gitu. Pegagan ada. Pegagan ada, lingkungan tumbuh-tumbuhan. Dan mungkin Pak Ngetio tahu ini, tahu tentang tumbuh-tumbuhan ini setelah Bang AS itu memberikan pelajaran tentang herbal di radio Pak ya. Tadinya tidak tahu manfaatnya. Taunya dicuekin aja ya Pak ya. Manfaat daripada kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan seperti itu. Jadi kita bisa mengobati diri sendiri. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi Bang HS itu memberikan bukan sok tahu atau apa, tapi Bang HS memang memberikan apa yang menjadi hal-hal yang bisa disaringkan kepada semuanya. Betul. Dan ini ada memang barang tumbuh-tumbuhannya ada. Ini tinggal bagaimana sih memanfaatkannya. Seperti Pak Ngetio mungkin dari zaman dulu ini tuh ada gitu ya Pak ya. Tapi mau buat apa? Tinggalan ayah. Tapi nggak tahu. Tapi ada tempuyung misalkan. Sekarang tempuyung dulu dianggap rumput ya Pak ya, dicabut seperti itu. Ternyata tempuyung itu sekarang dibiarkan lemu-lemu di situ. Karena ternyata banyak sekali manfaatnya, dan ini semua kita tahu dari mana? Tentunya dari seorang yang tahu, yang formulator atau herbalis. Dan tepat banget ketika Pak Ngetio berkenalan dengan Bang HS walaupun hanya lewat radio. Namun luar biasanya seperti ini menjadi kenyataan, Pak Ngetio saat ini bisa ketemu dengan Bang HS. Gitu ya Pak Ngetio. Yang dari dulunya harus minum obat sehari 6, tadi mikirnya loh sebulan aku minum berapa ratus gitu ya Pak ya, terus kayak apa nih tubuhku, kayak apa nih ginjalku, seperti itu. Namun akhirnya Pak Ngetio sekarang sudah terbebas dari yang namanya obat kimia dan bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar, karena di sini banyak banget herbalnya ya Bang HS ya. Dan Pak Ngetio ini beliau kalau misalkan ada keluhan langsung nanti beli produknya gitu ya Pak ya. Oke, Pak Ngetio, yang ingin diucapkan kepada Bang HS apa sih rasanya Pak Ngetio, Bang HS bisa ada di sini? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula matur nuwun sanget kalian Bapak Hasan lan sedaya kru EMC. Kula matur nuwun sanget saged silaturahmi dhateng kelompok kula. Mugi-mugi Bapak Hasan, Sabila lan semua kru-kru lan karyawannya paringi sehat walafiat, panjang yuswa, murah rezeki. Amin. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Bang HS, semoga yang mau disampaikan untuk sore kali ini untuk closing statementnya. Untuk kita semua, setelah saya melihat di desa ini kan, kalau saya memutarkan kepala, semua ini tumbuh-tumbuhan yang ada ini. Termasuk di depan saya ini ada pohon so, pohon so. Pohon so. Ada murbei, mangkokan itu. Betul, ada mangkokan. Nah, pohon so sementara orang bilang bahwa ini kalau kamu asam urat tidak boleh makan semua ya, termasuk emping. Padahal daun so itu adalah obat untuk menurunkan kadar asam urat. Daun sonya yang tua ya. Saya bisa meraciknya untuk menjadi obat asam urat.
daun so itu 5, tempuyung, nah ini ada Ya. tempuyung, tempuyung itu 3, daun jatinya 1, itu ada daun jati yang sudah kering, yang sudah kuning ya, potong-potong direbus, ini bisa untuk menjadi obat asam urat. Artinya di lingkungan kita ini tidak bingung untuk kita bentuk menjadi racikan obat herbal gitu. Tinggal bagaimana mungkin kalau Pak Ngatio dulu ini daun-daunnya mau buat apa, terus nanti pasangannya apa juga ngerebus, kalau nggak tahu takutnya malah salah gitu ya. Iya. Namun ternyata ketika ada Bang Es, semua itu Bang Es pernah bilang kalau misalkan Betul. walaupun obat herbal itu tetap ada dosisnya. Yang dimaksud dosis ini Iya. adalah jumlahnya, Jumlah ukurannya. tidak waton terus nanti tempuyungnya terus usak gegem gitu ya, waton terus nanti enggak seperti Simbah itu. dulu ya, sak kendil itu. Sak- Kalau simbah dulu comot itu. kendel itu tapi jamunya diingat-ingat gitu ya. dijok lagi, dijok jok lagi. terus itu. Ya kesalahan orang dulu Salah-salah. begitu Mia. Bener nggih. Jadi cara merebus yang benar itu adalah sekali rebus kan keluar nih khasiatnya. Nah, khasiatnya itu diminum, itu yang disebut menjadi obat herbal. Yang diminum itu kan obat karena keluar dari tumbuh-tumbuhan. Nah, orang dulu tidak direbus, besok diingat lagi, Iya. rebus lagi, Gitu sih, tambah Pak. air, terus rebus Iya. lagi. Ini sudah menjadi racun, maka warnanya dia berubah dari Coklat-coklat kuning menjadi coklat, hitam. menjadi hitam. Iya. Itu sudah racun. Oke. Maka dia tidak bisa menyembuhkan, malah mungkin jantungnya yang detaknya cepat, kencingnya jadi hitam gitu. Baik, itulah pentingnya kita tahu dengan Ya, betul. adanya Hanya bisa sekali. jamu Ya. itu hanya sekali Jadi rebus. tumbuh-tumbuhan tuh mengeluarkan khasiat hanya sekali. Jadi tidak berulang-ulang. Baik, itu yang perlu kita pahami ya, sedulur Bang Es, ternyata ilmu-ilmu yang diberikan Bang Es yang memang ilmu-ilmu yang bermanfaat, tidak waton seperti Iya, itu iya. ya, apa-apa. Dan lagi pula kalau kita merebus gini ya, kita merebus ini kita cuci ya, sudah cuci bersih kemudian direbus dengan dosis tertentu ya, airnya dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu tidak harus ganjil, siapa yang bilang ganjil? Yang kita lihat itu kandungan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan, bukan hitungan ganjilnya. Kan banyak sekarang model orang-orang penyembuh kejawen ya. Ya. Petiklah daun so yang menghadap ke selatan, tidak perlu. Jadi yang dilihat itu adalah kandungannya. Ya, jumlahnya 7 tidak harus 7, bisa aja 4, Bisa 3 ya Bang bisa ya. aja 3 Oke. gitu kan. Begitu. Terus kemudian kita rebus. Setelah kita rebus kan kita matikan kompor tuh. Ya. Jangan terlalu lama, langsung kita saring karena Iya. dia pori-porinya kan membuka kalau di dalam herbal itu. Kalau terlalu lama dia masuk kembali khasiatnya. Yang kita minum hanya airnya, Oke. tidak dapat khasiatnya, Oh. gitu ya. Itu dia. Jadi teorinya. tuang, langsung buang. Nah, setelah dingin baru diminum. Oke, begitu. Jadi untuk mendinginkan bukan di pancinya, tapi mendinginkannya Ya. ketika sudah disaring. Ilmu yang luar biasa yang hanya mungkin kita dapat dari beliau ketika kita mengenal Bang HS. Ya, mana kita tahu kalau ternyata daun-daunan yang sekiranya dulu cuma menjadi tanaman liar, Iya. ternyata ini bermanfaat. Gitu ya Pak ya? Iya, iya. Terima kasih Pak untuk ngobrol-ngobrolnya sore kali ini. Semoga ini sangat bermanfaat. Nanti juga ini untuk semuanya yang mungkin sedang melihat kita. Terima kasih ya Pak ya. Semoga selalu sehat. Ya, ini- Terima kasih Bang AS. Sama-sama. Oke, seluruh Bang AS dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kita dan dengan Pak, siapa tadi? Pak Ngatio. Pak Ngatio, dengan Pak Ngatio yang beliau sekarang sudah sembuh dari stroke yang tadinya pakai tongkat tidak bisa beraktivitas, sekarang sudah sembuh bisa beraktivitas lagi, sudah bisa melitur lagi dan luar biasa, kita doakan juga beliau selalu sehat ya. Amin, Matur nuwun amin, Bapak. ya. Jangan lupa memfollow semua akun sosial medianya Bang HS di YouTube, TikTok, Facebook dan juga Instagram. Semuanya di sini hanya di Hasan Sabila Official. Marketplace kami juga ada di sini, yang mau konsul nanti teman-teman yang ada di YouTube ya langsung aja nanti bisa wawa di sini. Terima kasih dan akhirnya Mia Kayumanis pamit. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.